Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man adal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Masjid Ruhama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Diberikan nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama puasa, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita dipertemukan di Ramadan tahun ini. Maka saya mengajak untuk jemaah semuanya muhasabah sejenak. Berapa tahun kita sudah melaksanakan bulan suci Ramadan, atau berapa kali kita sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka semua itu hanya diri kita sendirilah yang mengetahuinya di bulan Ramadan ini dan Ramadan sebelum-sebelumnya. Apakah Ramadan yang kita lalui semakin baik, apakah semakin menurun kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua yang mengetahui diri kita sendiri. Maka di tahun ini ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa di tahun ini bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriyah, sebagaimana doa ini adalah doa untuk istri-istri dan anak keturunan mereka. Ia juga merupakan doa untuk diri mereka sendiri, karena manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri. Oleh karenanya mereka menjadikan semua
sebagai pemberian atau anugerah bagi mereka. Seraya mengatakan, anugerahkanlah kepada kami, bahkan doa mereka kembali kepada manfaat bagi segenap kaum muslimin. Sebab dengan kesolehan orang-orang yang disebutkan di dalam doa akan menjadi sebab bagi kesolehan kebanyakan orang-orang yang berhubungan dengan mereka dan sebab untuk mengambil manfaat dari mereka. Allah berfirman, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, sampaikanlah kami ya Tuhan kami kepada derajat luhur ini, yaitu derajat orang-orang yang siddiqin dan derajat orang-orang yang sempurna dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang shalih, yaitu derajat kepemimpinan di dalam agama, dan hingga mereka bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa dalam ucapan dan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan mereka diteladani, ucapan-ucapan mereka menjadi kesejukan hati, dan orang-orang soleh berjalan di belakangnya. Mereka memberi petunjuk dan masyarakat pun mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih rahmatullah. Pada tahun ke-6 Hijriah diutusnya Nabi SAW, lahirlah Utsman bin Zaid dari pasangan Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman. Tumbuhlah Usamah kecil di lingkungan dan pendidikan Islami. Ia tidak merasakan gelapnya jahiliyah. Sejak kecil Usamah selalu menyertai Nabi SAW. Ia sangat dekat dengan lingkungan nubuwah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, saat di Arafah aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lalu untanya miring dan terjatuh tali kekangnya. Beliau raih tali itu dan tangannya yang satunya tetap mengangkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi haji dan sedang menunaikan rukun terbesarnya, beliau membonceng Usamah. Anak kecil itu duduk erat bersama Rasulullah SAW, menyaksikan aktivitas Nabi di hari yang paling mulia. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memangkuku dan memangku Al-Hasan. Beliau bersabda, ya Allah, cintailah keduanya, karena aku mencintai keduanya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencintai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usamah setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Usamah. Di bawah bimbingan Ummu Aiman, Usamah tumbuh besar. Ia menjadi seorang pejuang dan pahlawan. Ia diajarkan akan nilai-nilai jihad, berjuang, dan kepemimpinan. Dari hasil didikan itu, di usia 18 tahun Usamah telah memimpin pasukan besar
yang juga dianggotai tokoh-tokoh sahabat mujahid dan Ansor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Usamah yang masih begitu belia untuk memimpin pasukan menghadapi pasukan Romawi. Beliau berkata, Usamah, berangkatlah atas nama Allah dan keberkahan darinya. Saat engkau sampai di tempat terbunuhnya ayahmu di wilayah Romawi, berhentikan pasukan. Aku angkat engkau sebagai pemimpin pasukan ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, berangkatlah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 30 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, untuk melahirkan pemimpin dalam suatu zaman perlu dukungan lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik pada sebuah masyarakat dapat menentukan karakter setiap anak yang berada di dalamnya. Kebaikan sebuah peradaban bukan karena faktor kebaikan dari individu, melainkan kebaikan generasi. Pelajaran yang kedua, perlunya ada dukungan kedua orang tua yang bukan hanya memfasilitasi kebutuhan dunia anak-anak, melainkan perlu adanya kegundahan orang tua ketika melihat rusaknya pergaulan anak-anak zaman sekarang yang mayoritas dimanjakan dengan berbagai fasilitas tapi lemah dalam sisi akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan pelajaran yang ketiga, dimulai dari orang tua yang senantiasa mengilmui dirinya sehingga berusaha menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu. Dan pelajaran yang keempat, hadirkan fisik dan jiwa dalam mencintai anak-anak, karena dengan menghadirkan baik fisik dan jiwanya dalam membersamai anak-anak, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak ketergantungan dan terjebak pada kecanggihan teknologi dunia, melainkan mereka akan selalu merasa rindu dengan suasana yang terbangun dalam keluarga mereka dan kehilangan sentuhan-sentuhan kehangatan sesama manusia, khususnya orang tuanya dan orang-orang beriman. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini yang paling utama, yaitu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dialog kita dengan anak-anak kita. Ketika segala sesuatu dengan Allah yang selalu mengawasi kita, yang maha mengetahui kehidupan kita, dan sentuhan hatinya dengan mengatakan bahwa Allah sangat sayang dengan hamba-hambanya yang selalu ingin dekat dengannya, dan siapa saja yang ingin kembali kepadanya bahkan saat hambanya melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pemimpin yang istimewa berawal dari keluarga yang istimewa. Pemimpin yang membahagiakan masyarakat adalah
mereka yang menyejukkan pandangan mata bagi keluarganya. Pemimpin yang istimewa merupakan karya perpaduan harmonis suami istri, dan melahirkan pemimpin istimewa adalah tugas besar sebuah keluarga. Wallahu a'lam. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan menjadi pemimpin yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan ibadah lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita dijauhkan dari segala kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia, dan semoga kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.